I'm not. But I want you to touch me. Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal yang kemungkinan nama channelnya akan ganti karena alasan tertentu. Kita nggak akan bahas tentang pergantian nama channel. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Even Lamb Have I. Film ini bercerita tentang kedua gadis cantik yang diculik lalu dipaksa untuk open BO. Enggak lah, dipaksa untuk mantap-mantap. Kemudian bertransformasi menjadi psikopat dan membantai semua orang-orang yang terlibat dalam penculikan itu dengan cara yang menurut saya sangat-sangatlah begitu kejam. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan memencet loncengnya, karena jika kalian tidak memencet lonceng dan subscribe, saya tidak akan makan bulan depan. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjut. Film ini diawali dengan sekumpulan remaja nakal yang tengah berpesta di tengah hutan dan ditemani juga dengan orang tua dan juga narkoboy agar mendapatkan efek halusinasi. Lalu setelah pesta itu berakhir, kita diperkenalkan pada kedua gadis cantik yang berambut pendek bernama Sloan, yang merupakan gadis periang yang suka mantap-mantap dan juga sangatlah hot banget. Sedangkan yang berambut panjang bernama Katie. Katie ini merupakan gadis yang pendiam dan juga polos. Dia sangat nurut banget sama Sloan, tapi menyimpan jiwa yang sangat barbar di dalam dirinya. Kedua gadis ini memimpikan perjalanan belanja ke New York City. Akan tetapi keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang. Dan juga tambahan biaya belanja yang pastinya sangatlah mahal sekali, sehingga membuat mereka memutuskan untuk open BO. Enggak lah, mereka memutuskan untuk bekerja ke pertanian organik yang dibimbing oleh paman mereka, yang kebetulan pamannya ini adalah seorang anggota FBI yang bernama Jason. Pada keesokan harinya, paman Jason mengajak dua gadis cantik ini untuk pergi ke apartemennya untuk tempat tinggal sementara. Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit terang sekali seperti di film Teletubbies, Jason mengantarkan Katie dan Sloan ke pemberhentian bus yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik itu. Sebelum Jason meninggalkan dua gadis cantik ini, dia memberikan kode rahasia kepada mereka untuk berjaga-jaga saat mereka berkomunikasi nanti. Di sini Jason memberikan kode kepada mereka yang berupa kata-kata Apple. Dan kode itu setiap harinya harus diganti. Hal itu dilakukan karena ia tidak mau kalau Serapi Lempit keponakan tercintanya dimiliki orang lain. Intinya setiap hari mereka harus meng-SMS si Jason untuk memberitahukan keadaan mereka, apakah baik-baik saja atau tidak, dan menggunakan kode tadi setiap di akhir kalimat mereka. Kemudian beberapa saat setelah Jason pergi, karena kedua gadis itu kebelet kencing dan udah nggak nahan, akhirnya mereka menumpang kencing di suatu coffee shop. Namun tidak lama setelah itu, kedua pria tampan bernama Jack dan Lucas datang ke tempat yang sama. Kedua pria ini memandangi Sloan dan Katie dengan tatapan yang tidak enak dilihat atau bisa dikatakan mesum. Mereka tertarik kepada kedua gadis ini dan mencoba berkenalan. Katie dan Sloan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk bekerja di pertanian organik yang tidak jauh dari sini. Nah, ini nih kesempatan untuk kedua buaya ini melakukan aksinya. Jack dan Lucas pun mengaku sebagai pengelola di pertanian organik tujuan mereka. Dan dengan sedikit rayuan mereka menawari tumpangan kepada Katie dan Sloan. Awalnya kedua gadis ini menolak, tetapi karena Sloan terpikat dengan ketampanan dua pria ini, akhirnya Katie dan Sloan pun ikut menumpang dan melanjutkan perjalanan bersama-sama tanpa menyadari bahwa hal buruk akan segera terjadi. Setelah itu, Jack dan Lucas membawa mereka ke rumahnya yang disambut dengan hangat oleh ibu mereka. Ibu ini juga menawarkan secangkir teh yang dicampuri dengan sedikit narkoboy, jadi membuat mereka berdua sangat senang. Tapi selang beberapa saat setelah itu, Sloan yang sudah terbiasa makai narkoboy, ia menyadari bahwa minuman mereka telah diberikan obat bius. Tanpa berpikir panjang, sebelum mereka pingsan, mereka berdua pun akhirnya mencoba untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun sayangnya, usaha mereka pun sia-sia, karena akhirnya Jack dan Lucas pun berhasil membawa mereka kembali ke rumah mereka. Keesokan harinya, saat mereka berdua tersadar, mereka sudah berada di tengah-tengah hutan dalam kondisi terikat dan tanpa busana, yang masing-masing dari mereka ditempatkan di dalam kontainer terpisah.
Sekarang jiwa barbar mereka yang biasanya menentang apa saja telah hilang. Yang ada hanyalah ketakutan dan kecemasan karena mereka tidak tahu di mana ini dan apakah yang akan terjadi kepada mereka. Tak lama setelah itu, Jack datang membawa senapan dan mengejek kedua gadis ini dengan membalas teriakan meminta tolong, seolah mengatakan bahwa percuma kalian berteriak, tak akan ada seorang pun yang mendengarnya. Setelah itu, Jack menyuruh mereka untuk membersihkan diri mereka menggunakan alat-alat yang ada di dalam kontainer itu. Beberapa saat setelah itu, datanglah seorang pria bernama Boris. Boris ini merupakan salah satu bagian dari kelompok penculik ini. Di sini Boris mengecek ponsel mereka berdua. Dia menyadari kalau gadis ini sedang dipantau oleh Jason dan meminta kode rahasia yang diberikan Jason. Akan tetapi Boris tidak menyadari kalau setiap hari kode itu harus diganti. It's a safety word. Apple. Setelah itu, Katie dan Sloan dipaksa mandi di depan para pria bejat ini. Dan tiba-tiba muncullah sheriff yang bernama Andrew yang mencoba menyelamatkan kedua gadis ini. Namun ternyata sheriff ini merupakan juga bagian dari kelompok penculik gadis yang sedang berakting seolah-olah menyelamatkan Katie dan Sloan, yang tidak lain hanya untuk membuat kedua gadis ini semakin tertekan sehingga menuruti semua permintaan bejat para pria ini. Setelah itu, sheriff ini pun merenggut keperawanan milik Katie hingga ia menangis tanpa air mata. Ternyata tujuan mereka menculik kedua gadis ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memuaskan nafsu bejat para pria penduduk desa. Dimulai dari pria culun berambut gondrong namun psikopat, ya bisa dikatakan psikopat sih, karena sebelum mantap-mantap dia menyakiti Sloan dulu di dalam kontainer itu. Lalu ada pria bertopeng babi yang datang menghampiri mereka. Entah siapa pria ini, hingga secara spesial Jack dan Lucas mempersembahkan Katie dan Sloan kepada pria misterius ini. Karena melihat Sloan sangatlah seksi, lagi-lagi Sloan harus mendapatkan pelecehan dan siksaan dari si babi. Sepertinya si babi dengan brutal menyiksa Sloan hingga Sloan tampak depresi dan tidak bisa berkata-kata setelah diajak si babi untuk main kuda-kudaan. Di lain tempat, Jason sangat khawatir tentang kedua gadisnya yang tak kunjung pulang. Jason di sini sadar kalau Katie menggunakan kode pesan yang salah. Dia pun mencurigai kalau telah terjadi sesuatu kepada Katie dan Sloan. Hingga akhirnya dia pun melaporkan kejadian ini kepada sheriff setempat. Yang sangat kebetulan, sheriff yang menangani kasus itu adalah Sheriff Andrew. Yang tentu saja, Andrew terus hanya bersikap biasa saja seolah-olah meyakinkan paman kita ini untuk santai dan tidak akan terjadi apapun kepada keponakanmu. Namun Jason tidak hanya percaya begitu saja, karena dia sangat khawatir Jason yang merupakan seorang FBI pada akhirnya mencoba menyelidiki sendiri, walaupun tanpa surat perintah, dan menuju ke tempat terakhir yang ia ketahui saat Katie dan Sloan menghilang. Nah, untungnya di tempat ini dia mendapatkan informasi yang begitu penting dari pelayan toko. Sebelum Katie dan Sloan menghilang, mereka diajak oleh dua orang pria yang mengendarai mobil pickup berwarna biru. Sementara itu di dalam hutan, kabar bahwa ada orang yang mencari kedua gadis ini terdengar sangat cepat hingga ke telinga penjaga yang menahan Katie dan Sloan. Akibatnya Boris datang kembali dan marah kepada mereka karena telah merasa dibohongi tentang kode rahasia tersebut. Sesaat setelah itu, Katie mendengar pembicaraan Boris dan Jack yang berencana untuk membunuh Katie dan Sloan agar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Di sini Sloan hanya menangis meratapi nasibnya yang tengah di ujung tanduk. Keesokan harinya, saat kedua gadis ini sedang menikmati detik-detik terakhir mereka, datanglah pria gondrong yang mantap-mantap dengan mereka kemarin, yang ditugaskan untuk menjaga Katie dan Sloan, karena Boris dan Jack tengah disibukkan untuk mempersiapkan proses pembunuhan dua gadis ini. Karena Boris dan Jack tengah disibukkan untuk mempersiapkan proses pembunuhan dua gadis ini. Dan disinilah kita akan melihat sifat barbarnya Katie. Dia yang mengetahui bahwa lelaki itu sangatlah culun dan begitu lemah terhadap serabi lempit. Dia memiliki sebuah rencana untuk melarikan diri dengan cara melepas bajunya dan merayu pria ini untuk mantap-mantap. Tapi malah hal inilah yang terjadi. Katie dengan ganas menggigit pria itu hingga meninggoy di tempat. Mereka pun mengambil kunci yang dibawa oleh orang culun ini dan berhasil membuka borgol yang mengikat mereka.
Kemudian, Sheriff Andrew yang baru saja tiba dibuat sangat marah karena melihat mayat penjaga yang tergeletak di sana. Ditambah lagi, mobilnya Sheriff dibegal oleh kedua gadis ini. Setelah berhasil mencuri mobil itu, mereka pun berencana untuk pulang ke rumah mereka. Namun di perjalanan, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan dua gadis bersemangka jumbo. Dan entah karena iri dengan semangka yang dimiliki oleh gadis tadi atau terbesit oleh bisikan Saiton, mereka pun akhirnya ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah memperkaos mereka. Mereka pun pergi ke toko bangunan untuk berbelanja kebutuhan untuk menjadi psikopat dengan hanya memakai pakaian yang minim ini. Berbekal informasi dari penjaga toko, tanpa berlama-lama saat itu juga Katie dan Sloan menuju ke rumah Boris. Boris yang baru saja pulang tanpa ia sadari tiba-tiba mendapatkan serangan bola paku tepat di matanya dan akhirnya berhasil melumpuhkan pria besar itu. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, mereka mencoba mengorek identitas siapa sih pria yang dibalik topeng babi itu yang memperkaos Sloan tempo hari. Setelah mendapatkan informasi dan sejumlah uang, Katie dan Sloan tanpa basa-basi langsung menyiksa Boris dengan memaksa masuk tongkat paku ke dalam, ya kalian lihatlah ya, dan membiarkan Boris meninggoy secara perlahan. Selang beberapa saat, Jason datang ke rumah Boris. Untungnya kedua gadis ini tidak berpapasan dengan Jason. Dan saat doi masuk, betapa terkejutnya dia ketika melihat lubang yang menganga berlumuran darah. Setelah itu, dua gadis ini pun pergi ke korban selanjutnya, yaitu pria bertopeng babi, yang ternyata merupakan salah satu pastor gereja yang ramai pengunjungnya. Awalnya, pria itu tampak tak takut dan malah mengancam balik Sloan ketika melihatnya. Tapi ternyata, Katie sudah ngeflank ke belakang pastor ini. Buat yang nggak tahu ngeflank itu apa, coba deh main Battle Royale. Setelah berhasil melumpuhkannya, siksaan berikutnya pun dimulai. Mereka menyeret pria ini keliling desa sampai tubuhnya tak lagi berbentuk kayak Titan Road Race. Namun pria ini tetap ngoceh mengutuk kedua gadis ini dengan doa-doa yang gak masuk akal. Setelah pastor ini selesai dengan ocehannya, mereka berdua pun akhirnya membakar orang ini. Di lain tempat, Jason kembali menemui Sheriff Andrew untuk mengetahui informasi terbaru tentang Katie dan Sloan. Namun saat Jason mencoba menghubungi Katie, dan yang berdering malah ponsel yang dipegang Sheriff. Karena sudah ketahuan, Sheriff pun akhirnya menyandra Jason juga di rumahnya dan menyiksa Jason dengan musik klasik yang menurut saya biasa aja. Harusnya kalau si Sheriff pinter, nyiksanya itu pakai lagunya KKI, itu nyiksa banget. Sedangkan di ruangan sebelah, Sheriff sedang disibukkan mencicipi gadis baru, hasil penculikan mereka, yang tanpa disadari, Katie dan Sloan sudah berada di rumah itu, dan siap menyiksa Sheriff secara brutal. Setelah Sheriff berhasil dilumpuhkan, mereka lalu mencoba sebuah permainan yang bernama Russian Roulette. Bagi yang nggak tahu apa itu Russian Roulette, kalian bisa lihat di Google. Di sini mereka menyiksa Sheriff dengan menghancurkan mentalnya, sama seperti saat Sheriff menjatuhkan mental mereka waktu itu, dengan bergantian menembakkan pistol jenis revolver yang diisi satu peluru dan bergantian saling menembak tanpa henti, hingga akhirnya mereka benar-benar membunuh si Sheriff di depan para gadis Sandra bersemangka mantap ini. Kemudian mereka menyuruh kedua gadis ini untuk melepaskan Jason tanpa memberitahukan apa yang terjadi di ruangan sebelah. Di tempat lain, Casey dan Sloan sedang melakukan misi terakhir mereka kepada pencuri yang tersisa, yang merupakan Jack, Lucas, dan ibunya. Mereka bertiga pun berhasil dibius oleh gadis ini dan ditempatkan di suatu tempat yang sama, yaitu di sebuah basement rumah mereka sendiri. Si ibu pun dipaksa untuk menyaksikan pembunuhan yang sangat brutal dengan memukul Jack hingga meninggoy di depan mata ibunya sendiri. Karena mereka melihat Lucas adalah pria yang lumayan baik, mereka mencoba memberikan kesempatan untuk hidup. Akan tetapi dia harus membunuh ibunya sendiri. Tentu saja Lucas yang merupakan anak mama tidak sanggup membunuh ibunya sendiri.
Karena hal itu, Lukas pun langsung dibunuh tanpa belas kasih. Dan untuk kejutan terakhir, Katie dan Sloan memberikan kejutan yang sangat mengerikan menurut saya sendiri, di mana mereka dengan sadisnya bergantian mencapik-capik tubuh sang ibu dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Lalu, film ini pun ditutup dengan kedua gadis ini yang tampak bahagia dan berkumpul untuk melanjutkan misi mereka membantai para penculik berkedok pertanian organik. Enggak lah. Film ini ditutup dengan kedua gadis ini yang akhirnya pergi ke New York City dan mungkin mereka akan berbelanja di sana atau mencari psikopat lainnya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ada sedikit plot twist sih di akhir ini. Ada seseorang yang menawarkan sebuah pertanian organik di sebuah bandara dan ada gadis yang tertarik kepada lowongan itu. Dan sepertinya itu hanya plot twist. Tidak mungkin film ini ada kelanjutannya karena ya yang ngerjainnya produser abal-abal ya bisa dibilang. Tapi ceritanya cukup bagus kan ya. Dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.